Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk ke hari kedua, yakni materi mengenai narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Materi akan disampaikan insyaallah oleh Bapak Daiman Halim, SPD MSI. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat dulu informasi mengenai kurikulum vitae dari beliau. Kurikulum vitae, nama Bapak Daiman Halim SPD MSI, tanggal lahir Sukabumi 7 September 1983, alamat Kampung Mojowawur, RT 9 RW 03 Desa Neglasari, pendidikan S1 Unpas Bandung, S2 IPD Bogor, istri Rima Yuliarti SPD, anak Jasmine Aksandia Daiman, dan juga Kenzo Tristan Arashid, pekerjaan Citibank Jakarta, asisten dosen mata kuliah biologi tumbuhan atau botani, guru di SMAN 1 Jampang Kulon, dan juga guru di SMAN 1 Kalibundar, guru di MA Al-Hadad dan SMP Insan Cendeki Arashid, kepala sekolah di SMK Harapan Bangsa. Organisasi, Ketua MPK SMAN 1 Jampang Kulon, Ketua English Club SMAN 1 Jampang Kulon, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Lengkong, dan juga BEM FKI Unpas 2004. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Bapak Daiman Halim SPD MSI, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun di dunia maya dalam acara masa pengenalan lingkungan siswa atau disingkat MPLS di lingkungan SMK Harapan Bangsa, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan pagi ini selayaknya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa sharing ilmu walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan bisa ngambil manfaat dari kegiatan MPLS ini. Semoga Ananda calon siswa-siswi SMK Harapan Bangsa bisa menyerap dan memahami, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang pengertian dan bahaya dari narkoba ini. Baik, kita mulai masuk ke materi. Nafja atau disingkat atau kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini punya nama yang beragam. Ada yang menyebut narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ada juga yang menyebutnya madat, naja, atau di kalangan anak muda disebut dengan drug. Apa itu narkotika? Kalau melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkotika ini bisa berasal dari tanaman yang alami atau bisa disintesis juga di laboratorium. Contoh narkotika ini ada yang alami ya, yang dari tanaman itu ada ganja atau nama ilmiahnya Cannabis sativa, ada opium, Papaver somniferum nama ilmiahnya, dan kokain atau erythroxylon coca. Lebih jelasnya Anda bisa lihat seperti apa gambar ganja ini atau Cannabis sativa ini. Ini termasuk tanaman herba ya, dengan daun menjari dan tepinya bergerigi.
ganja ini banyak nama lainnya, ada yang menyebut marijuana, rasta, ijo, teh, ada yang menyebut juga cimeng. Nah, selain ganja yang dimanfaatkan daunnya, itu juga bisa dimanfaatkan getahnya atau disebut hashis namanya. Nah, ini yang sudah dikemas ya, itu penggunaannya menggunakan alat ini yang disebut dengan bong. Nah, efeknya ganja apa itu bagi kesehatan atau bagi fisik kita? Pertama, menimbulkan euforia, tapi euforia yang semu, jadi senang, gembira gitu ya. Kemudian lalai dan malas, daya pikirnya lemah, ingatannya lemah, bicaranya ngelantur, dan asosial, artinya dia tidak mau bergabung dengan orang lain, jadi dia inginnya menyendiri, asosial. Kemudian ada rasa ketakutan atau paranoid, kemudian curiga yang berlebihan gitu ya. Ada juga skizofrenia atau nama lain dari gangguan kejiwaan. Ini mungkin tahapnya sudah akut ya, sampai menimbulkan gangguan kejiwaan. Nah, selain ganja tadi, yang kedua adalah opium atau nama ilmiahnya Papaver somniferum. Ini juga termasuk tanaman herba. Ini nama lainnya ada yang menyebut opioda atau opiat, heroin, morfin, putau, putih, PT dan petak. Itu nama lain dari opium yang beredar di di kalangan tertentu gitu. Kemudian selain narkotika, kita akan membahas yang kedua, itu tentang psikotropika. Apa itu psikotropika? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, disebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, tapi bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi yang termasuk psikotropika ini zat yang bukan narkotika, secara alami maupun secara sintesis gitu. Efek dari psikotropika ini ada yang seperti stimulan, contohnya itu menimbulkan paranoid, mudah panik, kekurangan gizi ya, mudah kena infeksi karena daya tahan tubuhnya lemah gitu, sehingga mudah terserang oleh mikroba seperti bakteri, virus atau cendawan yang bisa menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Akibatnya tubuh kita mudah terinfeksi. Kemudian rusaknya sel-sel otak atau menjadi gila. Neuron-neuronnya itu tidak dalam menghantarkan listrik di otak kita itu tidak normal lagi gitu ya, karena sudah dirusak oleh psikotropika ini. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Kenapa bisa terjadi gagal ginjal? Karena kan fungsi ginjal itu adalah untuk menyaring darah. Sekarang darah kita dikotori oleh psikotropika ini. Akibatnya ginjal ini harus bekerja terus-menerus untuk menyaring cairan tubuh menjadi urin gitu ya. Karena banyak sampah di cairan itu, termasuk salah satunya ada psikotropika, sehingga kerja ginjal ini bertambah berat. Maka tidak heran kalau orang yang banyak mengkonsumsi psikotropika ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Kalau ginjal sudah gagal, ya berarti harus cuci darah atau dialisis gitu ya.
Kemudian bisa juga menyebabkan kegagalan denyut jantung, yang bisa menyebabkan mati mendadak. Efek stimulan. Contohnya apa dari psikotropika yang menyebabkan efek stimulan ini? Contohnya ekstasi, atau nama lainnya inex, atau ada yang menyebutnya sebagai kancing. Gitu ya. Kemudian contoh dari psikotropika adalah sabu, atau orang mungkin terkenal di kalangan tertentu disebutnya es, kristal, atau pitsin. Jadi sabu-sabu ini biasanya up ya. Jadi efek tubuhnya itu semangat, inginnya ngepub begitu ya, dan sebagainya. Itu adalah efek dari sabu, sampai susah tidur gitu, kalau mengonsumsi sabu ini. Nah, ini alat untuk menghisap sabunya yang disebut dengan bong sabu. Kemudian selain menyebabkan efek stimulan, psikotropika juga ada yang menyebabkan efek depresan. Kalau tadi up ya, kalau efek depresan itu cenderung down, seperti bengong. Kemudian lambatnya respon fisik, ketika ditanya jawabannya ngelantur, gitu ya. Kemudian cemas, sensitif, dan mudah marah. Apalagi kalau penggunaannya dicampur dengan alkohol, ini bisa menyebabkan kematian, kerusakan otak, kemudian pelafalan artikulasi pembicaraannya itu tidak jelas, gitu, atau cadel. Kemudian gangguan koordinasi motorik. Yang dimaksud gangguan koordinasi motorik itu seperti memegang gelas gitu ya, bisa jatuh. Kemudian bawa motor bisa menabrak gitu, karena motoriknya terganggu gitu. Kemudian hambatan impuls seksual. Jadi dia cenderung lambat terhadap pengaruh rangsangan gitu ya, seksual. Kemudian tidak bisa konsentrasi, kemudian daya ingatnya juga terganggu. Nah, contohnya ini itu Vilbeka dan Magadon. Ada juga Valium dan barbiturat. Ini psikotropika yang sifatnya depresan. Nah, selain yang sifatnya depresan, ada juga yang sifatnya halusinogen. Efek halusinogen ini misal menyebabkan kerusakan otak, jadi menghayal gitu ya. Dan kerusakan kromosom. Apa itu kromosom? Itu kromosom itu badan kecil yang bisa dikasih pewarna yang ada di dalam inti sel, tempat tersimpannya molekul DNA atau deoksiribosa nukleat aksid. Di situ materi genetik tersimpan gitu. Jadi kalau kromosom ini terganggu, ya mungkin materi genetik juga bisa terganggu gitu ya. Kemudian bisa gangguan jiwa dan depresi, cemas dan juga ketakutan. Bahkan kalau overdosis itu bisa koma dan meninggal dunia. Jadi Ananda, calon siswa-siswi SMK Harapan Bangsa kelas 10 harus memahami tentang nafja ini. Karena kalau kita berusaha mencoba mendekati, bahkan menggunakannya, sekali kita menggunakan maka susah untuk keluar, karena kita akan masuk ke jaringan yang rumit di dalamnya. Maka hindarilah untuk penggunaan nafja. Selain masa depan Ananda juga terancam, kemudian keluarga juga tersiksa gitu ya, anak keturunan kita juga ikut menderita, maka lebih baik menghindari sekarang daripada nanti Ananda sudah masuk terjerumus, itu susah untuk kembali. Kemudian yang ketiga, selain narkotika, psikotropika, yang ketiga adalah bahan adiktif. Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, bahan adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Contohnya alkohol, nikotin, kafein, dan inhalansia. Ini contoh dari alkohol ya. Kemudian nikotin ini diperoleh dari
daun tembakau, kemudian dihisap tuh masuk ke dalam tubuh kita, ya efeknya bisa parah ya, nikotin ini bahkan bisa menyebabkan ya ketagihan itu. Jadi kalau Ananda mencoba merokok satu kali, ya kesananya akan ingin merokok lagi karena itu efek dari nikotin. Kemudian berikutnya contoh dari zat adiktif adalah kafein. Ini terdapat pada kopi. Fungsi kafein ini yaitu mempercepat detak jantung. Akibatnya otak itu akan selalu tersuplai oleh oksigen yang dibawa oleh darah ke kepala, sehingga mata kita tetap melek gitu ya. Makanya kalau mengkonsumsi kopi itu cenderung tidak ngantuk gitu, bisa lembur. Kemudian inhalansia ini zat yang ditambahkan pada bahan-bahan sehari-hari kita di rumah seperti bensin, kemudian minyak tanah, kemudian lem, hairspray dan sebagainya. Ini pun berbahaya ya, dan bisa menyebabkan ketagihan gitu. Nah, bagaimana itu awal orang bisa terjerumus ke dalam pergaulan narkoba? Ya salah satunya pertama coba-coba, kemudian rekreasi sosial gitu ya. Setelah coba kemudian rekreasi, kemudian tahap berikutnya situasional, setelah situasional baru penyalahgunaan dan akhirnya ketergantungan gitu ya. Kemudian resistensi psikis remaja karena rasa ingin tahu ya. Kemudian protes terhadap orang tua, setia kawan dengan kelompok sebaya, menuntut keadilan, perilaku labil, dan kemampuan berpikir abstrak. Jadi kalau resistensinya kurang kuat, maka dia akan mudah terpengaruh. Karena rasa ingin tahunya terhadap narkoba, maka dia mencoba. Kemudian dilarang sama orang tua, dia ingin mencoba karena dilarang orang tua itu. Kemudian ada pengaruh dari kelompoknya, makanya pergaulan itu harus dijaga. Karena malu, takut sama teman, maka dicoba, terjadilah penyalahgunaan ya. Kemudian menuntut keadilan, jadi ini hak pribadi, jangan ikut campur. Kemudian yang kelima itu perilaku labil, karena dia masih mencari identitas diri. Kalau mencari identitas diri ke jalan yang salah, ya akibatnya bisa terjerumus ke narkoba. Itu perilaku akibat masih labil gitu ya. Kemudian berpikirnya abstrak, jadi tidak jelas, lalu banyak menghayal gitu ya. Makanya Ananda hindari menghayal yang tidak penting itu ya. Nah, ini lingkaran setan, tiga ranah ini antara narkoba, seks bebas, dan kriminalitas itu selalu terkaitan. Di mana ada narkoba, di situ ada seks bebas gitu ya. Kemudian di mana narkoba, di situ ada kriminalitas. Maka tidak heran kejahatan itu biasanya berangkat dari narkoba dulu. Orang bisa berbuat kasar, membunuh dan sebagainya, biasanya karena narkoba dulu, minum alkohol dulu gitu. Sehingga lingkaran ketiga ranah ini memang susah untuk diberantas gitu. Gejala-gejala psikis bagi pecandu itu bisa kita lihat dari perubahan sifatnya perilaku sehari-hari. Kemudian temannya dengan siapa berteman gitu ya. Karena kan kalau ingin melihat diri kita itu dengan siapa kita berteman, lihatlah temannya gitu. Kemudian mudah sensitif gitu ya. Kemudian mulai dan atau pintar berbohong, misalkan ke orang tua minta uang untuk apa, dengan alasan untuk beli buku dan sebagainya, ternyata itu tidak, dia digunakan untuk beli narkoba. Nah, kalau tidak diberi sama orang tua, maka dia akan mulai mencuri. Nah, kalau mencuri ini lain lagi masalahnya, sudah misalkan pertama dalam skala kecil, nanti bisa merampok rumah orang dan sebagainya. Jadi efeknya luar biasa dari narkoba ini. Karena itu Bapak sampaikan, tolong hindari
dari penggunaan narkoba ini. Yang terakhir yaitu pintar memanipulasi ya, gejala dari psikis candu ini. Dampak fisiknya apa? Bisa tertular hepatitis atau penyakit liver, kanker hati, gagal ginjal seperti Bapak jelaskan tadi, gagal jantung, tertular EMS, HIV atau human immune virus yang menyebabkan AIDS, itu ya. Karena virus ini menularnya lewat cairan. Misalkan kamu berteman dengan orang pengguna sabu misalkan, kemudian disuntikan itu ke aliran darah, maka bekas suntikannya itu mengandung virus HIV misalkan, itu akan masuk ke tubuh kamu. Nah, terjadilah penularan HIV. Nah, kalau kamu punya anak perempuan, maka virus ini akan sampai nanti ke janin bayi yang dikandung, karena masuk melalui plasenta kemudian ke pembuluh darah bayi. Kemudian menyebabkan kerusakan otak permanen, skizofrenia seperti dibahas di awal tadi, impoten, dan overdosis. Dampak psikis narkoba itu gangguan kepribadian, gangguan mental, depresi, dan ketakutan. Selain itu terjadi disharmoni di lingkungan keluarga, jadi tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga itu. Bentar-bentar pertengkaran gitu ya, tidak mau bergaul, kemudian terjadi hubungan seksual yang cenderung bebas, berganti-ganti pasangan, kemudian terjadinya peningkatan pemerkosaan, kejahatan gitu, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, biasanya karena membawa mobil sambil mabuk, itu bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, dan terjadinya peningkatan peredaran kejahatan akibat peredaran narkoba. Nah, cara memperbaikinya apa? Pertama harus rehabilitasi medis, yaitu dengan didetoksifikasi. Artinya detoksifikasi itu membuang racun sisa-sisa narkoba ini di dalam tubuh. Kemudian setelah rehabilitasi medis, tingkatnya itu rehabilitasi psikis, psikologinya dibangkitkan lagi, optimisnya. Jadi berarti harus dibarengi dengan rehabilitasi sosial. Jadi jangan sampai dia masuk lagi ke lingkungan itu, supaya tidak terkena lagi oleh pengaruh-pengaruh dari lingkungannya. Kemudian prinsip rehabilitasi ya itu ditentukan oleh penderita itu sendiri, apakah dia mau sembuh atau tidak gitu ya. Jadi kalau nggak mau sembuh ya susah gitu ya. Kemudian memerlukan waktu yang panjang, fasilitas juga harus memadai gitu ya, ditangani oleh para ahli, dan harus ada dukungan dari lingkungan, dari keluarga. Hingga sampai sekarang belum ada metode efektif untuk perawatan dan pemulihan yang terkena narkoba ini. Dan kalaupun bisa sembuh, itu tidak akan pulih seperti sedia kala. Nah, tip untuk orang tua ya, kenali sifat dan karakter anak. Kemudian anak disiplin, tanaman agama sejak dini, kenali pergaulan anak, kemudian bangun komunikasi sesuai anak, jangan berhenti belajar. Barangkali itu saja dari Bapak. Saya Not to Drug. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan melalui media sosial ini bermanfaat untuk materi kedua dalam MPLS di SMP Harapan Bangsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.